kami kepada Engkau. Karena ini proses. Menjadi seorang disciple adalah satu posisi di mana kami akan selalu sampai kapanpun belajar, diproses oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik. Ajari kami, Roh Kudus, Engkau yang berbicara. Bukan hanya itu, Roh Kudus, Engkau yang bekerja dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Pakai hamba-Mu, ajari setiap kami. Hanya di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Sebelum duduk, meskipun ini coronavirus, atau kalau gitu berarti kita sistemnya kayak orang Amerika gitu ya. Katanya pakai sikut. High five ya gitu. High five pakai sikut ya. Ya, paling enggak 5 orang ya. Baru silakan duduk. Hari ini saya seharian berbicara mengenai discipleship. Ini bukan mengenai posisi, tetapi mengenai proses. Karena firman Tuhan di Matius 28 ayat 19 berkata demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah. Ada kata-kata jadikanlah, ada kata aktif yang di dalamnya. Berarti kalau definisi kita sebagai seorang murid bagi Tuhan Yesus Kristus, kita itu harus secara aktif selalu menjadikan semua bangsa muridku. Berarti kita nggak pernah berhenti. Jadi murid itu bukan artinya oke, saya punya pengetahuan, saya punya pengalaman, berarti saya sudah menjadi murid Kristus. Ternyata murid Kristus itu adalah seseorang yang menjadikan semua bangsa muridku dan membaptis mereka. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Seorang murid adalah seseorang yang secara aktif selalu mencari murid yang lain. Dan ternyata sampai akhir hidup kita itu ada penyertaan Tuhan. Tidak pernah ada arti kata kita ini selalu menjadi murid yang baik. Setelah itu sudah lulus MSJ 3 pun, MSJ 4 pun bila perlu, nanti CGT 1, 2 sudah lulus pun bukan artinya itu Anda sudah lulus sebagai murid Kristus. Karena murid Tuhan Yesus adalah seseorang yang selalu disertai Tuhan sampai akhir hidupnya. Hari ini saya mau berbicara, mengenai seseorang yang unik pemuritannya bersama dengan Tuhan Yesus. Saya berusaha bukan menceritakan setiap apapun interaksi dalam kehidupannya, tetapi beberapa cuplikan-cuplikan bagaimana Tuhan Yesus itu memuridkan seseorang. Saya melihat bahwa caranya Tuhan Yesus memuridkan seorang demi seorang di Alkitab itu berbeda-beda. Tidak bisa pemuritan itu sepertinya dibuat formula. Ada prinsip-prinsip yang bisa kita pelajari tetapi tidak bisa diformulakan. Karena saya percaya setiap orang itu lain-lain, setiap orang itu unik. Kalau nggak percaya, Anda tinggal lihat kiri dan kanan beda kan mukanya. Coba Anda lihat tolong kiri, lain kan? Bener kan? Lain kan? Kalau sama Anda noleh tempat yang sama itu ya. Coba cek kepala Anda ya. Lain, kiri sama kanan aja lain. Meskipun saudara pun ada lainnya. Apalagi depan belakang juga lain, ya kan? So, semuanya lain, semuanya unik. Jadi tentunya pemuritan tidak bisa juga dibuat hanya formulaik saja. Termasuk pemuritan di dalam gereja. Akhirnya pemuritan tidak bisa kayaknya hanya kalau ngelewatin kelas sudah selesai. Kepemimpinan setiap orang, cara membentuk pemimpin juga berbeda-beda. Tuhan Yesus cara ngomonginnya, Tuhan Yesus mendidiknya caranya lain-lain. Tentunya ada pengajaran-pengajaran yang sama, tetapi kebanyakan selalu ada perbedaannya. Setiap orang berbeda-beda. Salah satunya, saya mau mengajak Anda untuk melihat. Kali ini yang saya mau ajak Anda lihat adalah mengenai Petrus. Petrus adalah orang yang nantinya menjadi pemimpin pertama dari gereja. Gereja adalah sepertinya organisasi yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Heranya Tuhan Yesus turun ke bumi. Dia meninggalkan 12 murid dengan sekitar 500 yang lain. Itu di dalam satu keluarga yang disebut gereja. Ada organisasi yang
dibentuk oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak meninggalkan mereka tanpa tujuan. Tuhan Yesus tidak naik ke surga kemudian lepas begitu saja. Tuhan Yesus menjelaskannya dengan, hai para murid yang aku tinggal, ada perintahnya, jadikanlah semua bangsa muridku. Ada tujuannya. Tuhan Yesus itu turun ke bumi dengan satu tujuan. Gereja itu punya satu tujuan. Gereja itu tujuannya adalah menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang percaya katakan amin. Banyak yang membuat gereja akhirnya menjadi agama. Padahal dari dulu Tuhan Yesus bukan mau membentuk agama. Tidak sekalipun Tuhan Yesus berkata, aku mau mengubah agama. Bukan, dia mau menjadikan kalian menjadi seorang murid. Seorang murid itu seorang yang menangkap apa yang Tuhan Yesus lakukan, dan kita menjadi seorang yang mengikut kemauannya Tuhan Yesus Kristus. Orang itu yang pertama ini adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang pertama ini adalah Petrus. Kita lihat bagaimana Tuhan Yesus memuridkan memuridkan Petrus dalam kehidupannya. Cara memuridkannya kita bisa follow. Ini bukan prinsip, tapi nanti kita pelajari ya. Unik kok, setiap orang unik. Dari tadi pagi saya coba menunjukkan bagaimana Tuhan Yesus memuridkan tipe-tipe orang yang berbeda-beda. Wanita Samaria yang tanpa nama juga dimuridkan oleh Tuhan Yesus. Dalam waktu sehari dia sudah malah menginjil, membawa banyak orang di Samaria menuju Tuhan Yesus Kristus. Padahal cuma sehari. Kalau yang pemimpin yang ditunjuk menjadi pemimpin gereja nantinya yang pertama yaitu Petrus, Tuhan Yesus selama 3,5 tahun mendidik terus, membimbing terus, memuridkan terus dengan segala caranya, dengan segala keunikannya. Kita ikutin sekarang. Mulai dari sepertinya ini penunjukan pertamanya ya. Kita lihat dari Matius 4 ayat 18. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Seseorang murid adalah seseorang yang diberikan suatu visi. Seseorang murid bukanlah seseorang yang hadir di CG atau di gereja. Meskipun saya percaya seseorang yang memang mengikut Kristus nantinya akan hadir di gereja, di CG, di acara-acara. Tetapi definisi seorang murid bukanlah seseorang yang hadir di ibadahnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kalau ngomong itu bukan ayo datang ke ibadahku, bukan. Dia ngomong mari ikutlah aku. Dan setelah mari ikutlah aku, dia diberikan satu visi yang berubah. Seseorang yang mengikut Kristus itu selalu berubah. Katakan berubah. Kalau ngikut Kristus itu percuma kalau cuman masalah kehadirannya. Percuma kalau Anda datang ke CG, percuma kalau Anda datang ke GMS ibadah, percuma kalau Anda ikut Elkon nanti misalnya itu ya. Kalau Anda tidak ada perubahan, artinya Anda tidak menjadi murid Kristus. Karena orang yang mengikut Kristus, perjumpaan dengan Kristus itu pasti mengubahkan. Tapi perubahannya bukan arbitrary. Arbitrary itu apa ya? Perubahan demi perubahan sake. Gimana ya kayaknya? Berubah itu bukan cuma pokoknya ada perubahan. Bukan, selalu ada tujuannya. Tuhan Yesus begitu ketemu seseorang, dia langsung mengubahkan seluruh visi kehidupannya. Dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Ada perubahan. Dari ikan menjadi manusia, penjalannya sama. Tapi kalau di dalam Tuhan itu, ikan sama manusia lebih berharga mana? Manusia, pasti ya. Pasti ya. Sekarang kayaknya gara-gara coronavirus enggak ya, memang berharga ya. Akhirnya pasar yang makanan yang binatang-binatang itu ditutup semua demi manusia, benar ya? Semuanya demi manusia. Ternyata manusia itu memang berharga. Kalau sudah banyak yang mati gini sekarang, semua mulai mikirin kesehatan, mulai ya. Memang baru tahu harganya kalau ada kematian kayaknya. Jadi, tapi memang manusia itu berharga. Jadi kalau ngikut Tuhan Yesus, kehidupan Anda diubahkan dari ikan, Anda menjala ikan. Dunia itu selalu mengajarkan Anda untuk mencari uang, menjala
prestasi, menjala posisi, menjala achievement. Selalu diajarinnya, cari yang engkau mau, cari maumu. Kayak itu semua itu kayaknya dalam tanda kutip ikan. Kalau Tuhan Yesus, Tuhan itu tahu apa yang paling berharga di dunia ini, manusia. Bahkan Tuhan Yesus pun turun ke bumi untuk menjala manusia. Tuhan Yesus pun mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan manusia. Tuhan Yesus tahu apa yang paling berharga. Kadang kita membuat cara pandang kita yang berharga itu karier, yang berharga itu nilai. Sekarang karena kalian sedang belajar kan, yang dilihat itu kan nilainya. Kayaknya itu yang Anda kejar. Sepertinya demi mendapatkan nilai, lebih baik kita hancurin orang lain, kayaknya begitu. Tapi kayaknya kalau ikut Tuhan Yesus, nilai-nilai Anda, cara pandang Anda akan diubahkan. Daripada Anda mengejar ikan, Anda harus diubahkan, Anda harus mengejar manusia. Anda harus tahu bahwa manusia itu yang paling berharga. Kalau Anda menangkap ini, nanti selesailah perubahannya. Berarti Anda menjadi murid yang benar. Tapi sekali mendapatkan visi ini dari penjala ikan menjadi penjala manusia, itu tentunya ada orang yang cepat, ada yang orang yang butuh sepertinya tuntunan yang step by step. Makanya saya mengucap syukur kita ada di gereja yang ada cell groupnya, ada CG-nya. Di dalam CG, saya percaya kita akan diajarkan mengenai visinya Tuhan di dalam kehidupan kita dan diajarkan satu persatu. Ada CGL, ada sponsor, ada coach yang Anda bisa tanya bagaimana caranya. Saya rindu menangkap apa maksudnya Tuhan menjadi penjala manusia. Gereja Marsiano adalah salah satu gereja yang hampir saya bisa ngomong di dunia loh ya, yang cukup sering membicarakan mengenai menjala manusia. Visi misinya jelas. Gereja sel yang apostolik yang mau membangun 1000 gereja dan 1 juta murid. 1 juta murid itu isinya manusia. Berarti kita ini sejalan dengan kehendak Tuhan. Menjadikan bangsa murid Tuhan Yesus Kristus dan kita menghargai manusia. Kita sangat amat sejalan. Berarti visinya sama persis. Sama dengan apa yang diterima oleh Petrus saat itu. Seseorang yang mengikut Tuhan itu bukan ngikut karena ibadahnya. Ngikut Tuhan bukan karena peraturannya, tata cara ibadahnya. Ngikut Tuhan itu karena Tuhan mau mengubahkan kehidupanmu menjadi lebih berharga. Katakan ke sebelah-sebelahnya, engkau menjadi lebih berharga bersama dengan Yesus. Tapi ngikut Tuhan bukan hanya sepertinya kayak cuman mau berubah begitu saja. Tetapi ada, Tuhan itu baik, Tuhan itu sangat mengasihi kita. Makanya Tuhan itu tidak pernah tutup mata. Ternyata kalau ngikut Tuhan itu dalam pemuritannya, Tuhan itu melayani kebutuhan ataupun apa yang kita sedang hadapi. Need kita itu Tuhan, kebutuhan atau need kita itu Tuhan tidak pernah tutup mata kok. Dalam mengikut Tuhan, tiba-tiba Petrus itu mendapatkan apa yang dia butuhkan. Di Matius 8 ayat 14 dijelaskan ini. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Ini enaknya kalau dalam kehidupan Anda, Tuhan Yesus selalu menyertai. Apapun yang Anda hadapi dalam kehidupan kita, nanti ada saatnya bisa-bisa kita akan melihat ada orang di sekeliling kita yang terbaring karena sakit. Ada orang-orang yang sedang membutuhkan di sekeliling kita. Enaknya kalau Tuhan selalu menyertai kita, itu nanti yang terjadi ini ayat 15. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangunlah dan melayani dia. Tidak tertulis di sini bahwa Petrus harus merengek-rengek dahulu. Makanya saya ini suka mengajarkan kalau di CG kami, ada orang-orang yang datang ke CG dengan kebutuhan yang mereka miliki. Banyak orang datang ke gereja, datang ke Tuhan itu karena memang butuh sesuatu. Entah butuh pasangan hidup,
butuh bantuan dalam sekolah gitu ya. Butuh karena mungkin keluarganya lagi ada masalah, butuh karena masalah finansial, pasangan hidup. Tadi saya sudah nyebut, tak ulangi lagi ya. Karena apa? Apakah karena apa banyak di sini yang mencari pasangan hidup? Sampai harus disebutin 2 kali. Saya coba lagi ya. Karena mungkin butuh pasangan hidup. Oh ya. Ya banyak. Kayaknya banyak ya. Karena kelihatannya senyumnya banyak yang ya gitu ya. Tapi kalau di JG kami, di tengah-tengah kebutuhan itu, saya selalu mengajaknya. Mengajak loh ya, bukan melarang. Mengajak mereka untuk jangan mendoakan apapun yang kebutuhanmu. Saya mengajak, melarang itu kayaknya kok sepertinya aneh gitu. Saya selalu mengajak, kamu jangan doain kebutuhanmu. Kamu doain kebutuhan orang lain di sekitarmu. Petrus adalah seseorang yang diajak untuk menjadikan penjalin manusia. Jadi Petrus itu diajak pelayanan sama Tuhan Yesus. Tidak ada tulisannya di Alkitab bahwa Petrus itu yang merengek-rengek kepada Tuhan Yesus. Tuhan tolonglah mertua saya. Gak perlu gitu kayaknya. Seseorang yang melayani Tuhan, kelihatannya karena Anda disertai Tuhan terus. Begitu ngelihat ada yang sakit, otomatis sepertinya Tuhan Yesus itu yang aktif. Tuhan Yesus maka dipegangnya. Langsung Tuhan Yesus yang dengan aktif datang dan menjamah. Kesembuhan itu datang secara otomatis. Sepertinya kebutuhan, tahulah kalau Anda itu umurnya memang sudah mendekati kadaluarsa, tahulah. Kalau memang ya Anda tahu siapa itu ya, orang yang tahu senyum sendiri ya kan ya. Yang di sini kebanyakan enggak kok, jangan khawatir. Kadaluarsa Anda masih lama ya. Tuhan tahu, jangan khawatir. Hatimu tenang aja, Anda layani Tuhan aja. Anda nggak perlu merengek-rengek kebutuhannya apa. Kalaupun pasangan hidup di umur-umur mendekati 40, jangan khawatir, Tuhan itu tetap ada ya. Nanti Tuhan akan carikan mungkin nonik-nonik yang memang sukanya sama om-om gitu ya. Siapa tahu ya toh. Siapa tahu gitu ya. Tuhan tuh baik kok ya. Ada yang unik-unik kayak gitu. Dan dikirim kemanapun. Ke Myanmar pun bila perlu gitu ya, mau ya. Dan gak perlu Anda merengek-rengek, makanya kalau di CG saya ngomong, udahlah layani Tuhan aja, jadilah penjala manusia. Nanti apapun kebutuhanmu, Tuhan yang akan menjamah kok. Tuhan yang akan melenyapkan segala sakit penyakitnya. Tuhan yang akan menjawab kebutuhanmu. Saya percaya inilah proses pemuridan. Di tengah-tengah ini saya percaya gara-gara Petrus itu di tengah-tengah, dia lagi sibuk melayani Tuhan Yesusnya. Karena ini loh enaknya kalau barengan sama Tuhan. Tiba-tiba rumah Petrus dikunjungin Tuhan Yesus. Orang lain itu ya, kalau mau ketemu Tuhan Yesus itu harus ngantri sebenarnya. Kalau Petrus enggak, karena apa? Nginepnya barengan sama Petrus. Enaknya kalau Anda melayani Tuhan, kayak Tuhan itu ngikut sama Anda kemana-mana. Orang lain yang enggak deket sama Tuhan itu kayaknya mesti nunggu KKR gitu loh kayaknya. Karena jauh sama Tuhan. Padahal Tuhan itu sebenarnya dekat. Tapi kalau kalian yang murid, kalian yang melayani Tuhan, mestinya sama Tuhan itu dekat banget. Kemanapun Anda pergi. Soalnya tadi janjinya yang di Matius 28 ayat 19-20-nya katanya, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Berarti kalau sampai akhir zaman disertai, berarti di saat keluargamu mengalami masalah, Tuhan menyertai engkau. Siapa yang percaya katakan amin. Kita ini tanggung jawabnya tinggal kalau ngikut Yesus itu cuman setia melayani. Kita jadi penjala manusia, fokus kita itu nggak usah bingung kiri kanan. Banyak yang salah. Mereka bingungnya dengan kebutuhan, bingungnya dengan duit, bingungnya dengan karir, bingungnya dengan nilai. Kalau kalian bingungnya dengan pasangan hidup, bingungnya dengan itu, doanya itu aja. Padahal salah, itu nggak efektif. Mau jadi murid yang efektif, ikut Tuhan, Anda layani apa kehendak Tuhan. Jadikan semua bangsa muridku. Doakan yang 1000 gereja 1 juta murid. Doakan ini loh, kerinduan Pak Denny di sini. Kok Denny ya? Nggak boleh ngomong Pak ya. Kalau Om Denny, nggak ya? Nggak boleh. Ya. Kayak sudah tua aja. Kalau manggil kamu Om, manggil saya apa gitu ya kan? Jadinya salah. Jadi saya nggak boleh menghina Anda ya kan? Ya manggil kok Denny aja ya. Sama kayak manggil saya, Ko Adrian ya. Oke.
Janjian ya, jangan sampai manggil saya Su ya. Kalau Koden ini kerinduannya nanti ditambah lagi satu ibadah. Saya melihat ini sudah penuh, sudah mulai ada yang duduk-duduk di pinggir jalannya, ya kan. Sebentar lagi ini sampai meluber nanti yang tadi yang jam 1 ya. Jam 1 juga akan penuh. Sebentar lagi, jam 10 diadakan. Barengan sama yang umum juga. Rebutan, jadi dipisah berdasarkan umur gitu. Wah, tersinggung Mbak yang umumnya ya. Nggak boleh kayak gitu, jadiin satu itu bisa tersinggung. Enggak. Yang pasti biar kerinduannya sama, doain itu aja. Satu kali lagi ibadah. Dari sana, tiba-tiba kebutuhan pasangan hidup itu kan muncul. Kan kalau nambah yang ibadah kan nambah kesempatan, kan nambah yang... Jadi ternyata Tuhan itu kan inline gitu ya kan. Ternyata loh ya kan. Increase chances of pasangan hidup gitu ya. Dan Tuhan itu Bapa yang baik. Ternyata di dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan Yesus itu, apa yang kita lakukan itu gak semuanya itu benar. Kemarin ada waktu saya mengucap syukur kita sempat ketemu ya, CG kita ada yang para pemimpin ketemu, ada yang tanya, saya ini lu ragu-ragu, saya ini pemimpin yang saya belum biasa jadi pemimpin. Jangan khawatir, mata Tuhan, kita kadang ada yang salah itu gak masalah kok. Ini lu Petrus ini nantinya jadi pemimpinnya gereja. Yang pertama, tapi Petrus bukanlah orang yang sempurna, dia orang yang sangat amat tanpa mikir jalan dahulu gitu loh. Dia kayaknya orang yang gegabah. Tuhan tuh bisa pakai orang yang bagaimanapun. Ada orang-orang yang emosional sekali, pokoknya berapi-api jalan dahulu gitu ya. Tuhan bisa pakai yang kayak gitu. Ada orang-orang yang butuh data dahulu, mengambil keputusan untuk bergerak itu nunggu kalau semuanya lengkap, penuh, baru dijalanin. Ya ada orang-orang yang kayak begitu. Tuhan bisa pakai apapun. Jadi Tuhan itu bisa pakai Anda, bisa pakai orang sebelah Anda. Mungkin orang sebelah Anda nggak percaya, jadi Anda bisa ngomong sama sebelahnya, Tuhan bisa pakai kamu loh. Padahal meskipun kita itu bisa jadi orang yang nggak sempurna, ada kesalahan. Ternyata Tuhan itu baik, Tuhan itu akan tetap menolong kalaupun ada kesalahan. Iman kita tuh nggak cukup, mungkin kita ini kurang punya iman, kita ragu-ragu di tengah jalan, mungkin kita bisa kayak naik dan turun. Tuhan tetap mau menolong. Ini salah satu contohnya bahwa Tuhan itu tetap menolong di dalam kelemahan kita, di dalam kesalahan kita. Di Matius 14, ayat 28. Ini ada kejadian. Di mana Petrus itu berjalan di atas air. Luar biasa loh. Kalau orang ikut Tuhan, Anda akan mengalami hal-hal yang unik. Hal-hal yang penuh dengan petualangan yang spektakuler sebenarnya. Salah satunya Petrus ini unik, dia pernah berjalan di atas air. Saya kok tidak teringat siapapun karakter yang berjalan di atas air kecuali Dash di Incredibles. Enggak pernah lihat. Dia juga pernah jalan di atas air, tapi untungnya dia kartun ya kan, bukan di dalam nama Yesus ya. Ini salah satu orang yang jalan di atas air di dalam nama Tuhan Yesus, bukan karena kecepatan supernya ya kan. Flash juga sih, ya jadi ya. Film semua, saya kebanyakan lihat film. Ya, Petrus ini kayak superhero, dia bisa jalan di atas air. Dan itu terjadinya karena tiba-tiba dia punya emosi yang penuh, tiba-tiba dia itu berapi-api. Kadang sih anak muda itu penuh dengan emosi, penuh dengan passion, melayani itu dengan passion, berapi-api, berangkat, tapi habis gitu kalau emosinya hilang, tenggelamlah dia. Ya ini yang terjadi sama Petrus. Ayat 28, lalu Petrus berseru menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ini luar biasa, ini orang yang ngambil keputusannya itu dengan emosi, dengan passion. Banyak di antara kita, kalau masih muda itu, semuanya pakai passion, gak pakai ngitung gitu loh. Kami yang lebih tua, dalam tanda kutip, gak enak ya ngomong tua ya. Ya umur-umur sendiri ya, lebih pengalaman ya, beda dikit lah. Ya, karena pernah gagal. Gini ya, kenapa kok cuma sekali berjalan di atas air? Karena habis dia sudah pernah gagal kan.
I don't think dia pernah nyoba jalan di atas air lagi. Ini karena orang ini nggak pernah jalan di atas air, makanya dia coba. Kadang Tuhan itu bisa pakai sesuatu yang luar biasa terjadi karena ada orang-orang yang nggak pernah gagal kayak Anda. Kadang Tuhan biarkan orang-orang seperti Anda yang masih belum pernah gagal itu, ayo maju bersama dengan Tuhan. Tiba-tiba Anda menjadi orang yang kreatif, Anda melakukan sesuatu yang luar biasa. Kalau Anda bilang, di Salatiga nggak bisa gini, nggak bisa gitu, butuh anak-anak muda yang untuk berkata, nggak mungkin, bisa aja lah. Karena Anda nggak pernah gagal. Orang yang lebih berpengalaman, itu takut gagal, kan dia pernah coba dan gagal. Kadang Tuhan akan pakai Anda, anak-anak yang muda. Karena Anda nggak pernah gagal. Tiba-tiba Anda cuma berkata, Tuhan, jika itu Engkau, suruh aku datang. Tiba-tiba Anda buat CG-CG di mana aja, di Blora, di Cepu, di mana. Tiba-tiba anak-anak muda, lu nggak mungkin itu kan sulit di sana, gimana? Di Kudus, di mana-mana nanti tiba-tiba Anda bikin setiap Anda semua jadi pemimpin. Karena Anda nggak pernah gagal. Anda semua berkata, ya Tuhan, izinkan aku yang melakukan. Semua tiba-tiba Anda berkata, aku aja Tuhan yang buka di Blora, di Cepu, di mana aja, saya nggak hafal. Di mana? Di mana? Semarang, loh sudah ada. Enggak, apa? Demak, Jepara, apa mana lagi? Kudus, sudah, Kudusnya 2 kali. Ya, karena gak pernah gagal Anda berkata, saya mau jalan. Tuhan itu ternyata mau pakai orang-orang yang seperti Petrus kayak gini. Coba katakan sebelah-sebelahnya, kamu mau, ayo jalan dong. Tiba-tiba kalau orang yang punya hati yang gegabah seperti Petrus, dia mengalami mujizat yang luar biasa. Saya berdoa nanti akan muncul ide-ide yang baru, yang brilian, yang kami yang lebih berpengalaman, yang pernah gagal ini takut melakukannya. Karena kami pernah gagal, tapi mungkin karena Anda nggak pernah. Anda mengambil putusan, saya mau pokoknya Tuhan. Ternyata Tuhan itu memberikan kesempatan. Bercobalah, coba bereksperimen bersama dengan Tuhan. Lakukan ini, asal Anda beserta dengan Tuhan. Lakukan, Tuhan akan berikan Anda breakthrough yang baru. Saya berdoa nanti muncul dari AOG ini, banyak ide-ide yang baru. Banyak inovasi yang baru. Ya beri tepuk tangan bagi Tuhan. Jangan takut salah. Jangan takut gagal. Karena apa? Kalaupun gagal. Ayat 30, tetapi. Kan kalau ada kata tetapi berarti memang enggak semuanya mulus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, ternyata yang Anda lakukan itu susah gitu ya. Kok ada tiupan angin? Ya ini ya, kalau yang tua-tua ngomong, mungkin yang di perahu itu yang lain-lainnya lebih tua dari Petrus. Nah, ya toh, tak omongi. Ngapain? Itu anginnya keras, ngawur aja kamu itu gitu ya. Ya, dia tenggelam. Takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Kayaknya Pastor Philip pernah khotbah ini. Kalau orang tenggelam itu mana sempat sih teriak Tuhan tolonglah aku, panjang sekali ya, benar ya. Tenggelam, siapa yang pernah tenggelam katakannya Tuhan tolonglah aku, itu berapa detik coba? Tuhan tolonglah aku, panjang ya. Tenggelam itu ya tenggelam, Anda ngerti maksudnya? Masuk air ya, pure, gitu kan ya. 1 second, Anda ngerti maksudnya? Pernah berenang kan ya, Anda lompat, pure. Kalau nggak bisa renang ya gone gitu ya. Baru sudah hilang benar ya. Kalau Tuhan tolonglah aku berarti tenggelamnya pelan sekali ya. Tuhan tolonglah aku. Pelan. Jadi sesalah-salahnya Anda, nanti kehancuran Anda itu dipelankan sama Tuhan. Kesalahan Anda itu dikasih karunia. Sesalah-salahnya Anda, Tuhan akan memberikan kesempatan sampai Tuhan ulurkan tangan dan menyelamatkan Anda. Saya rindu sekali lagi, Anda buat ide-ide yang brilian. Konsep-konsep CG yang begitu menarik sehingga jiwa-jiwa akan datang karena kalian yang mencoba dahulu. Asal Anda berserta dengan Tuhan, sampai keliru pun. Ayat 31, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Jangan bimbang, tetap turutin Yesus. Karena di dalam kesalahan pun, Tuhan tetap akan menolong kau, mengulurkan tangan. Katakan, Tuhan Yesus akan menolong kau. Jadi luar biasa, kalian akan create hal-hal yang baru, makanya nanti akan ada ibadah yang baru. Karena kalian mempunyai ide-ide brilian yang baru, bagaimana di dalam CG Anda bisa mengundang orang-orang untuk mendekat kepada Tuhan dengan cara-cara yang baru. Gak perlu takut, Tuhan akan menolong Anda.
Bukan hanya itu, Tuhan bukan hanya menolong saat jatuh, Tuhan itu orang yang suka memuji dengan apapun yang memang seharusnya dipuji. Tuhan Yesus itu adalah Bapa yang baik. Dalam proses pemuritan, dalam CG Anda, harus ada pemimpin-pemimpin yang berani berkata kalau memang baik dipuji. Anda harus bisa berkata, kalian adalah sponsor yang luar biasa. CGL harus berani berkata demikian. Kalau ada anggota CGL yang kesaksiannya luar biasa, Anda harus berani berkata, ini kesaksian yang luar biasa, beri tepuk tangan. Anda harus membangun, memuji mereka, memberikan encouragement dalam bahasa Inggrisnya. Encourage itu memberikan courage, memberikan keberanian. Supaya di dalam CG Anda itu bukan sifatnya saling menjatuhkan. Ada yang salah ngomong dikit, dikata-katain. Saya itu pernah dikasih kesempatan pertama. Dulu, saya itu bukan orang yang biasa berkhotbah. Ngomong di depan umum itu jarang. Jadi, saya ini tipe orang yang meskipun sudah melayani Tuhan, saya memilih untuk tidak ada hubungannya dengan panggung, tidak ada hubungannya dengan pengeras suara. Saya lebih baik sibuk-sibuk di belakang gitu. Tapi ada satu saat, waktu itu Pastor Philip di 2011 ya, 2011 ngadain NYPAC. Di NYPAC itu, Pastor Philip berkata kepada saya, nanti kesaksian ya. Kan saya waktu itu sudah keluar dari hutang, saya mengalami mujizat keluar dari hutang. Saya nggak usah ceritain itu, Anda terima aja pokoknya Tuhan itu luar biasa ya. Tuhan itu baik ngeluarin saya dari hutang. Nah, saya dikasih kesempatan untuk saya pelayanan, untuk bersaksi. Itu salah satu kesempatan saya, itu konferensi NYPAC itu yang hadir 3.000 orang itu dari Singapura, dari Taiwan, dari mana Malaysia, banyak, itu luar biasa. Bagi saya ngomong di international audience, diterjemahkan, di live streaming kan itu kayak wah ya agak membuat saya nervous. Tetapi Pastor Philip adalah seseorang yang memberikan kesempatan kepada orang-orang yang yaitu takut bersalah, salah pun nggak apa-apa, kayak di cover. Jadi dia itu berkata, ayo nggak apa-apa, nanti kamu kesaksian, pokoknya ceritain, nanti saya akan tuntun kamu. Saya ngomong soalnya, nanti ngomong apa, saya nggak tahu, saya nggak biasa. Nggak apa-apa, pokoknya cerita aja, nanti saya akan tuntun yang akan arahkan. Ternyata waktu itu, saya udah siap-siap itu di hari H-nya di waktu konferensi. Dia undang saya dan waktu dia memanggil saya, dia ngomong ini, saya akan undang seseorang yang menerima mujizat dari Tuhan. Dia diselamatkan dari kehancuran bisnisnya, dia menerima keluar dari hutang, mujizat keluar dari hutang. Dan saya undang, ini salah satu triwira saya. Dia ngomong begitu. Ini gak ada janjian sama Pastor Philip. Dia waktu memperkenalkan saya, dia ngomongnya, ini salah satu triwira dari saya. Saya perkenalkan Adrian Sarwono, ayo naik ke atas. Begitu ada kata-kata triwira, saya itu langsung tertuduh. Karena saya tahu saya ini gak punya talenta apa-apa. Saya nyanyi ya nggak bisa, saya coba ngarang lagu nggak ada yang mau dengerin, ya kan. Kalau diomong saya nggak bisa nyanyi, bisa. Saya bisa nyanyi, kalian yang nggak bisa dengerin saya, iya kan. Kalian kurang artistik, ya kan. Art itu kan relatif, ya. So, saya merasa bahwa kurang banyak yang bisa menikmati talenta saya, hanya Tuhan saja. Iya kan? Jadi waktu saya diberikan kesempatan itu saya merasa, ya enggak lah ya. Triwira lebih banyak lagi orang-orang yang jauh lebih berharga, jauh lebih talented, jauh lebih punya posisi. Kenapa Pastor Philip kok sempat-sempatnya berkata triwira? Ini salah satu sifatnya. Ini salah satu sifatnya Tuhan. Dia itu mau memuji. Tuhan itu mau memuji, seorang Bapa itu mau memuji. Dia mau membangun, dia mau encourage. Dia mau kalau ada yang baik, dia akan encourage. Saya tahu ada hiperbolnya sedikit kali ya, tapi itu sifatnya Bapa di surga dan itu saya mengucap syukur ada Bapa rohani yang memuridkan saya dengan mengencourage saya. Tapi bagi saya waktu saya dipanggil sebagai triwira, saya malah jadi nangis. Loh, saya ini bukan orang yang melankolis, saya ini gak gampang kayak kejamang, ngeliat film apapun kayak gini aja nangis, ngeliat orang lain ngeliat film gitu nangis, gitu saya kayak
masa sih nangis gitu loh, kayak saya ini nggak kayak gitu. Tapi waktu Pastor Philip bilang Triwira, aduh saya nangis. Jadi begitu dikenalin ke 3.000 orang pertama kali, impresinya saya gini. Udah nervous, gagal. Impresi pertamanya hancur, mukanya hancur. Saya meler nggak sih, terus ditanyain, silakan Adrian gitu. Saya nggak bisa ngomong. Saya Adrian gitu ya, kayak ngingetin gitu, akhirnya sampai dikasih pertanyaan lagi, coba ceritakan gitu, dituntun tuh sampai saya ambil menyiapkan diri saya mulai tahan terus mulai bersaksi. Saya lega akhirnya karena dituntun gitu ya, saya dituntun akhirnya lega, saya bisa mengeluarkan apa kesaksian Tuhan, bagaimana Tuhan itu baik. Saya sudah lega turun diantaranya, ya ini saya tetap mengasihi orang ini ya, saya tiba-tiba ada salah satu panitia, orang yang cukup senior gitu. Saya begitu turun, waktu itu masih konferensi, jadi sepi, yang lain cuma tinggal panitia yang ada. Saya sudah turun gini, sambil turun, tiba-tiba ada salah seorang panitia yang ngomong gini, nangis ya. Saya itu bersaksi sekitar 10 menit ya. Di tengah-tengahnya itu ada kemuliaan Tuhan, yaitu bisnis saya itu ditolong Tuhan. Mbok ya ditepui tangan mengenai itu. Dia ingatnya, nangis ya. CG Anda ingatnya apa? Kalau ada orang kesaksian. Anda ingat cadelnya? Atau ingat kemuliaan Tuhan atas kehidupannya? Anda ingatnya, kamu habis potong rambut ada yang kurang bagus tuh. Gitu. Anda ingat, ada orang ketawa-ketawa, bukan karena kesaksiannya baik. Karena tapi giginya ada sisanya, makanannya hitam gitu. Apa yang Anda ingat? CG Anda harus CG yang membangun. Jangan menjatuhkan. Kalau sifatnya Tuhan Yesus itu, kalau ada yang bagus dipuji, carilah yang bagus. CG Anda harus membangun supaya itu terjadi pemuritan di CG Anda. Jangan cari jeleknya, nanti orang-orang datang gendut sedikit, naik ya beratmu. Gak ada yang mau datang lagi ya, pujilah dia. Badanmu kayaknya tambah keker deh. Ya sama naiknya sih beratnya ya kan. Tapi kan Anda cari yang baik ya kan. Itu sifatnya Tuhan Yesus. Kalau Anda memuridkan sama. Ini loh contohnya Tuhan Yesus kalau mau memuji. Di Matius 16 ayat 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, ini orang yang jawabnya seenaknya, memang langsung jawab seenaknya aja. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Langsung Tuhan Yesus tepuk tangan bagi Petrus. Ini semua orang gak ada yang berani jawab, itu pertanyaan jebakan sebenarnya soalnya. Mestinya orang lain jawabnya, engkau Elia, benar ya? Orang lain, engkau Yohanes Pembaptis. Jawabnya nebak-nebak sedikit-sedikit. Tapi Petrus itu berani jawab. Tuhan Yesus langsung menjawab ayat 17. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Sebab bukan manusia yang menyatakan ini kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Wih, itu perasaannya Simon Petrus, itu perasaannya kayak, aku dapat nubuatan dari Tuhan. Dia ngomongin kan, ini bukan dari manusia, dari Tuhan. Wih, perasaannya kayak, gua nabi, kan gitu kan ya. Itu perasaan di atas awan, dia terbang di atas, dia bisa jalan di atas air lagi itu. Loh, Tuhan Yesus memang suka memuji loh. Cik, Anda mau memuridkan orang? Siap-siap suka memuji orang ya. Ingat ya, kalau beratnya naik, kekar ya engkau. Wah, kalau cewek diomongin gitu ya marah ya. Anda ngomongnya gini, segar sekali muka Anda, ya kan ya. Nanti kalau Anda pakai itu, kamu ngomong aku gendut ya, tambah nangis ya. Soalnya sudah ketahuan rahasianya. Ya. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan ini kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Bukan hanya dipuji, langsung dikasih nubuatan. Di CG Anda kalau mau memuridkan, hai para pemimpin, Anda harus siapkan jalur seseorang. Orang yang paling melankolis, orang yang paling gegabah, dikatakan engkau adalah Petrus, batu karang yang teguh. Orang yang paling pelin-pelan itu dikatakan engkau akan setia sampai akhir kepada Tuhan. Engkau akan harus bernubuat yang baik kepada dia. Di dalam CG Anda, kalau mau memuridkan, muridkan mereka dengan baik. Nubuatkan yang terbaik. Sekarang saya minta kalian langsung aktif.
Coba ngelihat sebelahnya dan katakan yang terbaik dalam hidup mereka. Kacamatamu indah, engkau pasti punya cara pandang dari Tuhan. Aku berdoa untuk engkau jadi nabi. Ayo langsung berbuat. Ada yang nggak mau? Ada benci sebelah Anda atau gimana? Kalau mau pemuritan seperti Tuhan Yesus, para pemimpin di JG Anda, saling memuji, saling membangun, cari yang baik, jangan mencari yang negatifnya dia. Itu sifatnya Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus bukan cuman lip service, artinya muji tanpa menegur. Karena kayaknya dalam waktu itu tadi kan Matius 16 ayat 15. Tiba-tiba ayat 21-nya terjadi ini. Ya ini mungkin karena agak over excited yang namanya Petrus ya, merasa aku punya kuasa, aku punya karunia nubuatan. Wah, saya orang yang paling pandai ya. Petrus tiba-tiba ini ayat 21, 16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tuhan Yesus mulai mengajarkan sesuatu. Dan yang terjadi adalah, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Wow. Ini orang yang baru dipuji tadi loh. Di atas dasar batu karang ini. Tiba-tiba Petrus itu saking high-nya mungkin ya. Saking semangatnya. Mungkin Anda didoakan oleh barusan ini. Engkau punya urapan karunia bernubuat, tiba-tiba CGL-mu Anda yang tumpang tangan. Engkau nanti menikah umur 50, gitu ya. Saya melihat engkau akan gagal 50 kali, gitu ya. Wah, itu kayak karena merasa dia sudah punya urapan, hanya Tuhan dengan dia yang dekat. Ada orang-orang yang nggak bisa ditegur. Kadang sih kita tuh ngikut Tuhan itu karena emosi, nanti nggak bisa ditegur. Tuhan dengan Petrus itu hubungannya sehat. Petrus kadang orang yang kayak begitu. Mungkin ada orang-orang di CG Anda. Begitu merasa dekat dengan Tuhan, diomongin apa aja gak bisa. Karena dia merasa aku dapat dari Tuhan. Gak ada yang bisa memerintahkan aku. Ini Tuhan Yesus ditegur. Aduh, ini orang masa gak tahu sini anak Allah gitu ya. Dia barusan ngomong kau Mesias. Ini orang yang barusan ngomong engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Habis itu dia negur anak Allah. Rada gak masuk akal sih sebenarnya, tapi puji Tuhan ya. Ini, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-sekali tak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Kalau mau dimuridkan dan memuridkan, Anda harus real. Yang memang baik, pujilah yang baik. Kalau yang jelek, tegurlah. Kalau Anda murid yang baik, Anda menerima teguran, jangan lari. Petrus orang yang cepat naik tapi juga cepat lupa gitu. Wong dia baru ngomong anak Allah yang hidup, dia langsung ngomong ditegur anak Allah ini kan ya orang yang cepat lupa ya kan. Sama dia ditegur juga cepat lupa. Dia ditegur, oh iya sorry Tuhan. Paling sorry ya Tuhan, ya wis. Terus ikut lagi nyantai gitu. Anda jadi yang kayak Petrus aja ya. Jangan terus habis dendam gitu ya. Dendam seumur-umur gitu. Kamu ngomong sekali lagi sama aku keluar dari gereja ini. Ngancam JGL-nya. Jangan gitu ya. Jadi kayak Petrus saja ya. Ditegur juga mau. Jadi orang yang gampang ditegur sama Tuhan ya. Itu baru namanya murid. Sekarang ngomongnya baik-baik gitu. Kalau ditegur gak apa-apa ya gitu. Ngomong sebelahnya. Kalau orang yang mau ditegur ini baru. Ini orang yang dipuji juga, yang ditegur juga mau. Barulah sepertinya diberikan hal-hal yang lebih dalam. Petrus adalah orang yang siap ditegur kayak gitu. Makanya Tuhan itu selalu mengajak Petrus menuju tempat-tempat yang orang lain gak ikut kayaknya. Kalau Anda mau masuk lebih dalam sebagai murid Tuhan Yesus, Anda harus siap ditegur.
Kalau Anda siap ditegur, artinya siap ditegur apa? Ditegur dan nggak lari, nggak hilang. Akhirnya kayak Petrus, ini loh Tuhan akan bukakan hal-hal yang orang lain belum tentu dapat. Karena Anda siap ditegur, Tuhan tahu bahwa Anda itu siap menerima hal-hal yang lebih tinggi. Anda rindu dipakai Tuhan? Siapa yang percaya katakan amin. Kalau iya, Anda siap ditegur. Ditegur itu bukan tujuannya untuk menjelek-jelekkan Anda. Ditegur itu supaya hati Anda siap menerima hal yang lebih indah. Ini salah satunya. Di Matius 17 ayat 1. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya dan bersama-sama dengan mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Ada orang-orang yang tertentu saja yang dipilih sama Tuhan. Orang-orang yang siap dibentuk dan ditegur oleh Tuhan. Orang-orang ini orang-orang sendiri ini saja yang nanti akan diangkat. Ayat 2-nya, lalu Yesus berubah-ubah di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Kepada orang-orang yang siap untuk ditegur, Tuhan itu akan memberikan revelation, pewahyuan yang lain. Tuhan sepertinya mau membuka hal-hal yang lebih rahasia kepada mereka. Kepada Petrus, Yakobus dan Yohanes. Itu waktu membangkitkan orang yang mati itu, yang diajak naik ke atas ruangan itu hanya Petrus, Yakobus dan Yohanes. Orang-orang yang siap ditegur ini orang-orang ini yang sepertinya dikasihin revelation, pewahyuan yang lebih dalam lagi. Waktu doa di Getsemani, yang diajak ya 3 orang ini. Ini ada orang-orang yang siap ditegur ini. Tuhan akan bukakan hal-hal yang lebih dalam. Jika Anda rindu untuk mendapatkan pengertian yang lebih dalam, Anda selama ini merasa, saya baca Alkitab nggak dapat apa-apa. Mungkin karena Anda belum siap ditegur sama Tuhan. Kalau Anda siap ditegur, jadi ada hubungannya pemuritan dengan pengertian. Saat Anda siap ditegur, kami yang para pemimpin di CG, di gereja, kalau menegur Anda itu sebenarnya untuk nyiapin hati Anda. Nanti Tuhan sendiri yang akan membukakan hal-hal yang luar biasa. Orang-orang yang siap diajar, siap belajar, siap ditegur, diomongin, jangan begini, gitu aja. Ayo ikut lebih dalam lagi. Ayo kamu jangan suka terlambat. Ayo kalau siap, hatinya siap, tiba-tiba Tuhan sendiri, Anda baca Alkitab itu lebih mengerti gitu. Anda berdoa dikasihin hal-hal yang Tuhan sendiri yang bukakan. Sepertinya Anda diberikan cahaya dari wajahnya Tuhan sendiri. Tuhan itu berkenan kok kepada orang-orang yang suka ditegur dan mau ditegur oleh Tuhan. Bukan hanya itu, Tuhan itu begitu setia, sampai kalau gagal pun ternyata. Petrus itu pernah mengalami kegagalan, kalau diomong levelnya sama dengan Yudas enggak, sebenarnya mirip-mirip aja. Ke-12 murid rasulnya Tuhan Yesus Kristus, tidak ada satu pun yang setia sampai akhir, sampai Tuhan Yesus disalib. Tidak ada. Petrus itu pernah sekali lagi dengan sifatnya yang gegabah berkata, aku gak akan pernah meninggalkan engkau. Tapi saat itu juga Tuhan bilang, enggak itu. Ini di Matius 26, ayat 75. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tuhan Yesus pernah berkata, kamu janji-janji gitu, nanti kamu akan menyangkal aku 3 kali. Sama saja seperti pengkhianatan Yudas Iskariot mengkhianati Yesus. Tapi Petrus yang janji-janji mau ikut, sama saja. Dia malah menyangkal juga, sama saja. Sama menyangkal, mengkhianati yang diomong sama-sama meninggalkan Yesus. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Dalam kehidupan Petrus ada kegagalan. Dalam pemuritan, ada titik di mana kita sepertinya merasa gak layak lagi di hadapan Tuhan. Kita merasa gagal. Ini pesan saya kepada Anda, jangan lari dari Tuhan. Karena Tuhan pasti akan kejar engkau terus. Saya yakin sebenarnya, Yudas Iskariot pun kalau Yudas Iskariot datang pada Tuhan dan minta ampun gitu ya. Saya percaya kalau dia akan tetap dijadiin murid Tuhan Yesus. Meskipun mengkhianati loh. Saya percaya. Karena Tuhan Yesus itu bahkan sudah tahu bahwa Petrus akan menyangkal. Dia tetap ditunjuk sebagai pemimpin gereja. Seorang yang menyangkal. Tuhan itu tahu dan tetap ditunjuk sebagai pemimpin. Buktinya kalau dia diberikan kesempatan, di Yohanes 21. Setelah
Petrus itu lari keluar, dia hilang. Dia sudah pernah mencicipi jalan di atas air, melihat orang bangkit, melihat Tuhan Yesus bersinar terang. Dia mengalami urapan yang dia sudah jalankan, dia pernah ngusir setan, dia pernah apapun dia pernah alamin semua kayak. Tapi ada satu titik dia merasa gagal, dia meninggalkan Yesus. Tapi Tuhan itu nggak pernah biarkan begitu saja. Dia tetap mengejar sepertinya, mengejar Petrus sampai akhirnya. Di Yohanes 21 itu, Tuhan Yesus sepertinya mengulangi apa yang terjadi di Matius 4 tadi yang dimana, mari ikutlah aku. Tuhan Yesus seperti mengadakan situasi yang mirip sehingga Petrus ingat kembali kayak perjumpaan pertama antara Petrus dengan Tuhan Yesus kayak diulangi kembali. Dan ini yang terjadi. Yohanes 21 ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Kata-kata ketiga kalinya ini kayaknya kok cuman untuk mengingat bahwa Petrus itu menyangkal 3 kali. Jadi Tuhan Yesus tanya 3 kali hanya untuk mengingat. Aku tahu loh kamu itu nyangkal 3 kali. Tapi untuk siap sangkalanmu, kayaknya Tuhan Yesus tanya, bener nih kamu mau ikut aku? Setiap kali, berapa kali pun kesalahanmu, berapa kali pun kegagalanmu, Tuhan itu sepertinya mau nanya lagi, do you love me? Tuhan Yesus itu pertanyaannya bukan gini, kau gagal, kamu kurang cepat. Bukan, Tuhan Yesus itu nggak pernah datangnya. Pertanyaannya simple, do you love me? Itulah pertanyaan seorang hati Bapa. Di dalam CG, saya rindunya kita sebagai pemimpin. Itu bukan tanyanya, berapa jiwa yang kamu bawa? Enggak, do you love Jesus? Itu aja mesti pertanyaannya. Apapun dasar pelayanan kita itu dasarnya adalah karena kita rindu menyenangkan hati Tuhan. Siapa yang percaya katakan amin. Ini bukan karena peraturan, ini bukan karena kebiasaan dari gereja Marsyaron, ini bukan karena ambisi dari Pak Eko dan Pak Kodeni, ini maunya ibadah tambah satu lagi, bukan. Tapi karena semua sikap hati kita itu sama mestinya kayak pertanyaan Tuhan Yesus kepada Petrus, do you love Jesus? Kami melakukan semua ini karena kita mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus mau mengembalikan arti kata pemuritan. Pemuritan adalah seseorang yang mengikut Yesus karena dia mengasihi Tuhan Yesus. Pemuritan bukan pengetahuan, pemuritan bukan pengalaman, pemuritan bukan pelatihan. Pemuritan itu bukan kamu skillful, kamu menjadi pemimpin, kamu mengerti caranya menjadi pemimpin. Bukan itu. Pemuritan itu adalah seseorang yang tetap mengikut Yesus apapun yang terjadi karena dia mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Tuhan Yesus sampai tanya, berapa kali pun engkau gagal, Tuhan Yesus akan tanya, do you love me? Tuhan Yesus sepertinya strip down, melepaskan semua hal-hal pemuritan yang tidak penting itu dilepaskan semua. Pemuritan itu gagal atau tidak bukan karena rajin atau tidak. Tentunya kalau engkau mengasihi Yesus, engkau ujung-ujungnya akan rajin. Tetapi kuncinya bukan rajinnya. Karena dasar utama, motivasi utama haruslah Anda mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau Anda datang ke gereja bukan karena Anda mengasihi Tuhan Yesus Kristus, percuma sepertinya ibadah itu. Kalau Anda melayani Tuhan bukan karena Anda mengasihi Tuhan Yesus Kristus, sepertinya percuma pelayanan Anda. Kalau Anda menjadi CGL ataupun sponsor, itu bukan karena Anda mengasihi Tuhan Yesus Kristus, percuma sebenarnya Anda sebagai pemimpin. Pemuritan Anda nanti itu kosong. Semua dasar pelayanan Anda itu harus kalah karena Anda mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Makanya Tuhan Yesus tanya 3 kali sampai ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Bila saat ini pertanyaan yang ada di dalam hati Anda. Apakah engkau mengasihi Yesus? Apakah dasarmu untuk melayani? Apakah dasarmu untuk menjalankan visi misi kerajaan Allah? Apakah dasarmu untuk menjadikan semua bangsa murid itu karena engkau mengasihi Yesus? Seharusnya itu jawaban Anda. Jika Anda mengasihi Yesus, maka jawabannya kata-katanya begini, dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku.
Jika engkau mengasihi Tuhan Yesus Kristus, ujung-ujungnya pengembalaan. Pelayanan kita yang terdalam itu adalah jiwa-jiwa manusia. Tuhan Yesus itu inti dasarnya semua. Kalau disuruh nanya, Tuhan, if I can do something, apapun yang bisa aku lakukan kepadamu, Tuhan Yesus akan ngomong jiwa-jiwa. Gembalakan domba-dombaku, cari yang terhilang. Gembalakan, cari yang hilang itu loh. 99 sudah ada, itu cari yang satu. Tuhan itu selalu hatinya hati gembala banget dia, karena selalu yang dia hargain bukan ikan, bukan keberhasilanmu di marketplace, tetapi jiwa-jiwa. Itu yang ada di dalam hatinya. Kalau engkau mengasihi Tuhan Yesus Kristus, pasti di dalam hatimu ada jiwa-jiwa. Kalau engkau mengasihi Tuhan Yesus Kristus, engkau akan haus mencari jiwa-jiwa. Engkau haus menggembalakan mereka. Engkau melihat yang terhilang, engkau tuh haus. Pinginnya rindunya dibawa mereka ke gereja, dibawa mereka ke dalam CG. Bukan karena ambisi, bukan karena ibadahnya yang pingin penuh. Tapi karena itulah hatinya Tuhan. Petrus sudah diajarin, engkau kalau gagal semuanya gagal. Engkau gagal ngomongnya terlalu cepat, engkau sedang salah doktrin, mungkin engkau kecepatan ngambil keputusan. Pokoknya kalau engkau mengasihi Tuhan Yesus, engkau tak kasihin kesempatan lagi kayak seperti itu. Buktikan pemuritanmu dengan yang paling inti. Engkau ngikut Yesus, pemuritan itu. Engkau ngikut Yesus karena engkau mengasihi Tuhan. Kalau engkau mengasihi Tuhan, kau pasti mengasihi manusia demi manusia, demi manusia, jiwa demi jiwa, demi jiwa. Saya rindu menjelaskan bahwa sifat jiwa-jiwa ini, kalau saya khotbahkan bukan hanya saya rindu kalian melakukannya, tetapi kami sendiri, saya dengan tim juga melakukannya. Saya bangga dengan tim saya dari Surabaya, maafkan saya membanggakan sedikit tim saya. Tapi karena kami mendapatkan kesempatan untuk membuktikan ngikut Tuhan Yesus Kristus itu definisinya apa? Apakah karena engkau melayani karena engkau suka dengan pelayanannya? Karena engkau melayani, karena engkau suka dengan tim pelayanannya. Apakah engkau melayani karena engkau merasa cool teman-teman di dalamnya? Apa dasarmu ke gereja? Apa dasarmu pelayanan? Saya mendapatkan kesempatan itu, kami mendapatkan kesempatan itu saat di FKA di Myanmar tahun lalu. Pastor Philip berangkat ke Myanmar, mengadakan KKR FKA di sana. Di antaranya kami mendapatkan kesempatan, kita tuh berdiskusi dengan panitia lokalnya yang di Myanmar. Mereka berkata, kami rindu Gereja Mar Syaron itu mengadakan konferensi. Tetapi karena waktu, mereka tuh tidak bisa mengumpulkan orang-orang itu untuk datang. Cuman bisa yang di hari Sabtunya ya, percuma kita kan ngadain konferensi, mau ada konferensi 3 hari, mereka cuman bisa hari Sabtunya, itu kan KKR-nya Jumat, Sabtu, Minggu gitu loh. Percuma kalau cuman bisa hadirnya hari Sabtu, Minggunya nggak bisa, Jumatnya masih kerja katanya, cuman bisa Sabtunya, ya percuma, itu bukan konferensi namanya. Ya tapi kami rindu untuk Gereja Mar Syaron itu memberkati gereja-gereja yang ada di sana. Kalau kami tidak bisa mengumpulkan, dia nantang balik. Bagaimana kalau engkau yang pergi ke gereja mereka? Saya ngomong, ya boleh. Jadi ada berapa gereja di sana? Dia tanya balik, kamu bisa nyiapin berapa tim? Saya tanya balik, loh ada berapa gereja? Kan, kita nggak selesai, kita hanya tanya berapa tim, berapa gereja, berapa tim, berapa gereja. Karena dia ngomong gini, siapkan satu tim, ada yang berkhotbah dalam bahasa Inggris, dia bahkan ngomongnya begini, dalam bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Saya pikir, khotbah dalam bahasa Indonesia? Loh, saya tanya, kamu ngerti bahasa Indonesia? Enggak. Loh kok mau? Ya karena kami haus. Oh, orang Myanmar itu begitu hausnya. Begitu hausnya dengan apapun yang kita sedang alami di Indonesia ini, di Gereja Mar Syaron ini. Mereka tuh sampai ngomongnya begini, enggak apa-apa kirimin siapapun. Loh,
ini tim saya, bukan Pastor Philip loh. Iya tahu saya, dia ngomong gitu. Gak apa-apa, kirimkan tim Anda. Oke, bahasa Indonesia boleh? Boleh, tapi saya, ya lucu lah ya, masa sih kita ini ngomong bahasa Indonesia dia ngerti apa enggak, ya enggak ngerti ya, kan lucu gitu deh. Tapi memang unik, dia ngomong gak apa-apa, mereka senang sekali, dengerin kalian aja senang sekali. Mereka itu begitu rindunya sampai ngomong begitu. Tapi saya, ya oke, saya siapin. Oke, kita akhirnya sepakatin 60 tim. Jadi mungkin kalian enggak tahu yang Anda lihat di live streamingnya itu, kan yang malamnya, ya kan, Sabtu sama Minggu ya kalau nggak salah ya. Karena ada pra-FKA-nya, saya diberikan kesempatan khotbah tapi nggak di live streaming kalau nggak salah. Jadi ya yang di live streaming ya. Live streaming. Ya, tapi karena hujan ya, nggak ada orang yang datang. Ya gitu. Jadi Sabtu Minggunya itu di live streaming, kalian nggak tahu itu hari Minggu paginya. Itu ada 60 gereja di mana pendeta-pendeta yang berkhotbah itu adalah JGL dan sponsor dari Surabaya. Itu timnya terdiri dari bukan hanya satu orang. Jadi saya menantang tim saya. Karena diberi kesempatannya kita nggak sempat diskusi dengan, saya percaya sih satelit-satelit yang lain sebenarnya juga mau. Sebenarnya kalau saya tantang itu kode ini mungkin mau juga ngirim beberapa tim juga ya. Tapi karena nggak sempat ketemu, jadi kita sempatnya cuma nantang yang tim saya. Ini 60 tim ini, itu mereka terdiri dari ada yang berkhotbah, ada yang multimedia, ada yang menjadi pendoa. Mereka tuh tanya, kok nanti kalau altar call maju, saya doanya dalam bahasa apa? Saya ngomong ya Inggris. Lah kalau mereka nggak ngerti, iya juga ya. Karena yang orang Myanmar pun nggak seberapa ngerti. Jadi yang berkhotbah dalam bahasa Inggris harus diterjemahkan ke bahasa Myanmar. Itu pun kalau yang terjemahinnya benar, ya kan ya. Karena kita masa diam-diam ngomong 60 punya ada penterjemah, kita ya luar biasa kalau ada. Tapi ya luar biasanya apa? Saya nantang tim saya. Kita akan ngirim 60. Kalian akan berkhotbah dalam bahasa Inggris. Siapa yang mau? Wah, saya mengucap syukur ada 250 orang lebih maju dan berkata, saya mau berangkat. Dan akhirnya kita berangkat dan waktu itu sih saya ini sempat tanya ke panitia ya. Kalau kita berkhotbah itu di gereja mereka, itu kita pakai baju apa? Formal katanya. Oke, saya ngomong sama tim, pakai baju yang formal ya. Jadi tim kita itu siapin jas gitu ya. Siapin batik, sepatunya pantofel gitu ya. Semuanya baju rapi-rapi gitu ya. Dan kemudian Anda lihat ya, ini yang terjadi. Tolong videonya dipasang. Jembatannya penuh air. It's God's vision. Healing will happen. Signs and wonders will happen. Naik 8 tingkat tanpa lift. Our eyes are open to see God's love. 1, 2, 3, open your eyes. ကောင်းကြီးကိုရွှေ့တဲ့တကယ်လို့ဒီလူတဲ့နာခံခြင်းကအရာအလုံးကိုပြောင်းလဲစေတယ် This is our roadmap. ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့မြင့်မြတ်ပါခြင်းအသိဉာဏ် That vision should be mine as well. Anyone who says that, come up here. Saya bangga kepada 200 orang itu. Mereka pergi bukan karena job desk-nya. Karena mereka melakukan sesuatu yang mereka tidak pernah lakukan. Mereka harus berkhotbah dalam bahasa Inggris kepada orang Myanmar. Tempat yang mereka tidak pernah tahu. Ini bukan karena comfort. Mereka pergi karena mereka mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Mereka pergi karena mereka menangkap dalam hati mereka. Menjala manusia itu hatinya Tuhan. Aku melakukan semua ini karena aku mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya bangga atas mereka. Saya percaya Tuhan Yesus lebih bangga lagi kepada mereka. Kami semua bukan orang yang sempurna, tapi Tuhan mau pakai kami. Saya percaya Tuhan bisa pakai AOG Salatiga lebih luar biasa lagi.
Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Semua bangkit berdiri. Tuhan mau pakai Auge Salatiga dari kalian. Karena kalian itu startnya dari kota-kota yang lain. Kalian adalah masa depan dari Indonesia. Kalian akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kalau benar-benar kata-kata menjadikan semua bangsa muridku itu bisa terjadi dari generasi kalian. Dari antara kalian ada yang bisa berbahasa Chinese nantinya. Engkau akan dipakai Tuhan di China. Ada yang Anda dengan nekat Anda akan belajar bahasa Thailand bila perlu. Ada yang belajar bahasa Myanmar. Ada yang belajar bahasa Vietnam. Ada yang belajar bahasa Laos. Ada yang belajar bahasa Perancis mungkin. Bahasa Itali, Anda akan dipakai Tuhan kemana-mana. Ada yang belajar dalam bahasa Inggris, Anda bisa kemana-mana. Tuhan mau pakai kalian. Asal dalam hati Anda menangkap. Visi jiwa-jiwa itu bukan karena ambisi manusia. Visi jiwa-jiwa itu karena ada gembala kita ini, para gembala kita ini menangkap. Sama seperti Petrus yang menangkap, I love Jesus so much. Saya mau menjadikan semua manusia itu mengikut Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya Tuhan mau pakai engkau lebih besar lagi. Biar izinkan kami yang satu generasi lebih dahulu berjalan. Kami ini bukan yang sempurna, tapi kami cuma mau berkata, kalau kami dikasih kesempatan ke Myanmar, mungkin kalian dikasih kesempatan ke daerah-daerah lain yang lebih luar biasa. Do it for Jesus. Do it for Jesus. Pelayanan CG itu bukan karena enak atau nggak enak. Ditegur, gak apa-apa, karena tujuannya nanti kita makin dekat sama Tuhan. Kita dikasihin pewahyuan-pewahyuan yang baru. Saya rindunya kalian adalah generasi yang lain. Kalian benar-benar generasi yang seperti Petrus. Generasi yang mau ikut Tuhan di masa apapun. Segagal apapun Tuhan akan tolong Anda. Jangan lari dari Tuhan. Kembali kepada Tuhan. Terus kembali segagal-gagalnya. Just come to Jesus and say, no Jesus, I love you. Use me again. Pakai aku lagi. I love you Jesus. I love you Jesus. Apapun dasar pelayananmu, apapun yang engkau lakukan, jadilah orang yang punya nilai yang terbaik. Bukan karena ambisi keuangan, tapi karena because you love Jesus. Anda akan dipakai menjadi orang yang paling hebat di industri Anda. Bukan karena Anda punya ambisi, tapi because you love Jesus. Anda mau jadi CGL yang terbaik, bukan karena Anda mau dipuji orang, tapi because you love Jesus Christ. Hidup Anda itu Anda menghargai manusia karena itu yang ada di dalamnya hatinya Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Tuhan mau memakai banyak orang di tempat ini. Semua tundukkan kepala. Tuhan mau pakai engkau menjadi Petrus. Saya percaya ada orang-orang yang kayaknya merasakan, I just love Jesus Christ. Gini deh, ada orang-orang yang Tuhan itu ngomong sendiri kepada hati Anda kayak, do you love Jesus Christ? Do you love me? Kata Tuhan Yesus Kristus. Do you love me? Orang-orang yang berkata, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Dasar apapun aku bergereja pun because I love you Jesus Christ. Engkau terlalu awesome, engkau terlalu baik, engkau terlalu luar biasa bagi aku. Segagalnya apapun aku akan kembali. Ini bukan pride-ku, ini bukan masalah aku malu sama orang lain. Semua ini karena I love you Jesus Christ. Orang-orang yang berkata, I love you Jesus, angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Tuhan mau pakai engkau. Tuhan mau pakai engkau. Tuhan mau pakai engkau, baik itu ke kampusmu sekarang, itu ke keluargamu nanti kau kembali ke kota-kotamu. Maupun ke masa depanmu, kemanapun kau pergi. Ke negara lain, ke bangsa lain. Orang-orang yang mengangkat tangan ini, kami rindu untuk memeteraikan deklarasimu. Maju ke depan. Kami dari tim Surabaya, kami mau berdoa bersama dengan Anda. Kami mau sepakat dengan Anda. Ayo yang angkat tangan ini, maju ke depan. Kami rindu menumpangkan tangan atas Anda. Dan urapan yang sama, urapan yang penuh dengan kasih kepada Tuhan Yesus Kristus akan menyertai engkau sampai seumur hidupmu.